Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Morning Call bersama saya, Pendeta Ruth Estrelita Ronauli Lukas Tampu Bolon, yang saat ini dipercayakan untuk melayani di GPIB Jemaat Bethesda Marau, khususnya di pos pelayanan dan kesaksian Solafide Carik. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk nafas kehidupan yang baru, yang masih Tuhan percayakan untuk boleh kami rasakan dan nikmati di pagi hari ini. Dalam syukur kami itu juga, kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk menapaki hari-hari kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami dengan bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk boleh memahami, untuk boleh memaknai, dan juga untuk boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kami di tengah-tengah tantangan dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, Renungan pagi tanggal 22 Januari 2021 terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 8 hingga ayat 12. Yohanes 9 ayat 8 sampai ayat 12, firman Tuhan menyatakan, "Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, 'Bukankah dia ini yang selalu mengemis?' Ada yang berkata, 'Benar, dialah ini.' Ada pula yang berkata, 'Bukan, tetapi ia serupa dengan dia.' Orang itu sendiri berkata, 'Benar, akulah itu.' Karena kata mereka kepadanya, 'Bagaimana matamu menjadi melek?' Jawabnya, 'Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Berbicara tentang melakukan kebaikan ternyata tidaklah selalu menyenangkan. Kadangkala kebaikan itu disertai dengan cemooh, disertai dengan iri hati dan juga kebencian orang terhadap kita. Bahkan bisa menjadi alasan orang lain untuk mempersalahkan kita. Itu sebagian risiko yang kita hadapi ketika kita melakukan kebaikan. Nah, di luar itu, saudara-saudara yang terkasih, masih banyak resiko lain yang kita terima ketika kita melakukan kebaikan. Seperti kisah kebaikan yang ada dalam bacaan Alkitab kita saat ini. Kisah yang diawali dengan pertemuan Yesus dan juga orang yang buta sejak lahir, membawa orang buta ini kemudian mengalami kesembuhan. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita akan menjumpai bagaimana orang buta ini
bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana juga pandangan orang sekitar ketika ketika kita melihat bahwa ia buta. Pada masa itu ketika seseorang mengalami sakit, ketika seseorang mengalami penderitaan, ketika seseorang mengalami musibah, itu dipahami sebagai hukuman atas dosa. Entah itu karena dosanya sendiri atau karena dosa dari kedua orang tuanya. Nah, bahkan ketika murid-murid juga bertanya kepada Tuhan Yesus perihal siapa yang berbuat dosa, jawaban Tuhan Yesus ternyata tidaklah mengiyakan anggapan para murid. Jawaban Tuhan Yesus justru mau mematahkan anggapan bahwa penyebab kebutaan si orang buta ini adalah karena dosa. Dan seperti kita ketahui dari bacaan kita, Yesus melakukan sesuatu kemudian, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Ia meludah, ia mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu kemudian orang buta itu diminta untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan akhirnya orang yang buta sejak lahir ini bisa melihat. Tuhan Yesus melakukan mujizat terhadap orang yang buta sejak lahir. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang terjadi ketika seseorang yang tadinya buta tiba-tiba kemudian menjadi sembuh? Orang yang tadinya buta kemudian bisa melihat kembali. Tentu ada kehebohan. Semua orang heboh. Iyalah, heboh. Kenapa tidak heboh, gitu kan? Siapa yang tidak heboh? Buta sejak lahir, tidak bisa melihat sejak lahir. Bagaimana? Ya, orang yang buta sejak lahir ini bisa memperoleh kesembuhan dan kemudian bisa melihat. Nah, perenungan kita saat ini merupakan kesaksian dari si buta dan juga respon reaksi orang atas kesaksian dari si buta. Dan ini adalah perjalanan iman yang harus dilalui oleh si orang buta. Pertama-tama yang heboh adalah orang-orang terdekatnya, yaitu anggota keluarganya, yaitu tetangga-tetangganya, komunitas terdekatnya. Nah, demikian juga yang terjadi pada si buta. Dengan heran, sangsi, para tetangga ini berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Apa reaksi si buta? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Menarik sekali bahwa orang buta ini begitu bersukacita ya, atas apa yang ia alami. Ya. Tentu saja dia begitu bersukacita. Ya. Dari yang tadinya dia tidak pernah melihat apapun, tapi sekarang dia bisa melihat segala hal, dia bisa menikmati ya hal-hal di sekitarnya melalui penglihatannya. Sehingga walaupun ada pertanyaan dari para tetangga, dia menjawab dengan sukacita. Benar, akulah ini. Dan pertanyaan selanjutnya sangat mudah ditebak. Ya. Mereka bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Karena si buta ini sedang diliputi dengan perasaan sukacita, lalu kemudian si buta ini menceritakan apa yang dia alami, menceritakan pengalamannya bersama Yesus. Apa yang telah Yesus lakukan atas dirinya sehingga ia bisa melihat. Dan masih dengan nada yang kurang percaya, Bapak Ibu, ya, mereka kemudian bertanya, di manakah dia? Seolah bukti bahwa si buta bisa melihat ini ternyata belum cukup. Sekarang kemudian mereka bertanya di mana dia yang sudah menyembuhkannya. Dan dengan lugu, si buta pun menjawab, tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita kemudian membaca ayat-ayat selanjutnya, kita akan menjumpai bahwa akibat dari kesaksiannya ini,
orang buta itu kemudian diusir dan dianggap berdosa. Kebaikan yang Yesus lakukan atas diri orang buta ini didasari pada kepeduliannya. Kepedulian pada orang yang buta sejak lahir ini ternyata mengundang banyak pertanyaan dari orang-orang sekitar si buta. Kalau kita lagi ikuti lagi pembacaan Alkitab kita akan lihat ya, orang Farisi kemudian bertanya dan seterusnya. Nah, apalagi ketika diketahui bahwa Yesus melakukan kebaikan itu di hari Sabat, ya. Pada zaman Yesus, saudara yang terkasih, hari Sabat itu dipahami secara sempit, sebagai waktu untuk beristirahat dan tidak boleh bekerja. Nah, melakukan mujizat itu, ya, menyembuhkan orang sakit itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Nah, mengapa Yesus melakukan mujizat itu di hari Sabat? Tuhan Yesus melakukan itu karena baginya berbuat kebaikan untuk orang lain itu jauh lebih penting dari sebuah ritual keagamaan. Bukan berarti ritual keagamaan itu tidak penting. Bagi Yesus, ya, ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika seseorang itu bisa hidup dan hidupnya itu bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Nah, pilihan Yesus untuk membuat orang buta dapat melihat adalah pilihan yang berpihak pada kehidupan. Pilihan Yesus untuk membuat orang yang buta dapat melihat adalah pilihan yang didasari oleh kepedulian pada orang lain. Ya. Pilihan Yesus ini, Bapak Ibu, untuk menyembuhkan orang buta ini yang dilakukan memang di hari Sabat. Dan karena dilakukan di hari Sabat, tentu ada banyak resiko. Gitu. Resikonya adalah bahwa Yesus ini kemudian dipandang tidak memelihara hari Sabat. Dan bukan hanya itu saja, Yesus bahkan dianggap orang yang tidak datang dari Allah. Nah, ini adalah resiko atas kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pilihan itu diambil oleh Yesus berpihak pada kehidupan didasari oleh kepedulian. Ternyata saudara yang terkasih, resiko juga dihadapi oleh orang buta. Ia dianggap orang yang berdosa, ia kemudian diusir dari tempatnya. Itu resikonya. Namun walaupun berhadapan dengan tekanan, ya, Yesus memilih untuk mengambil resiko itu. Karena ia berpihak pada kepedulian, berpihak pada kehidupan. Demikian juga si buta. Si buta yang kini bisa melihat, tidak takut akan resiko yang harus ditanggungnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pilihan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman dan murid Yesus, tentu adalah meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan melalui perbuatan yang nyata, yaitu dengan melakukan kebaikan. Tentu ada resiko yang akan kita hadapi, banyak bahkan resiko yang akan kita hadapi ke depannya. Sebut saja ada penolakan, ya, pengusiran, ya, cemooh, dianggap orang yang menghina agama, munafik, dipandang rendah, dan juga lain sebagainya. Namun, apakah resiko itu menghentikan langkah kita untuk berbuat kebaikan? Ya, tentu tidak. Sebagai orang yang percaya, kita akan memilih jalan yang dipilih Tuhan. Kita meneladani Kristus yang berpihak pada kehidupan, Kristus yang peduli kepada orang lain dan berpihak pada kebaikan. Dan ingat Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, bahwa melakukan kebaikan itu adalah kewajiban kita. Kita ini diciptakan bukan untuk menjadi jahat, melainkan untuk mengarahkan hidup dalam kebajikan, kebaikan, dan pengetahuan. Dan saat ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam keteguhan, untuk hidup dalam keberanian untuk melakukan kebaikan.
Keteguhan sikap dalam melakukan kebaikan itu selalu membawa kita pada resiko yang tidak mudah. Ya. Apapun itu, ya, walaupun tidak mudah, walaupun kita akan berjumpa dengan segala macam resiko, ya, tapi kebenaran dan kebaikan harus tetap dinyatakan dan juga diwartakan. Jangan takut, saudara yang terkasih, untuk mengambil resiko. Apapun resikonya, kita pasti akan merasa kuat untuk selalu mewartakan dan melakukan kebaikan karena Tuhan selalu membimbing kita. Dan ini adalah tugas perutusan kita sebagai pengikut Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan semangatnya, memberikan motivasi bagi kita untuk mewartakan dan melakukan kebaikan. Mari kita meneladani semangat Yesus itu untuk senantiasa melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, meskipun ada resiko dan tantangan yang akan kita hadapi. Tuhan memampukan kita untuk berani melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar tadi, yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk berani melakukan kebaikan. Di tengah-tengah segala tantangan, kehidupan, resiko yang harus kami tanggung, mampukan kami untuk senantiasa mewartakan kebaikan di tengah-tengah hidup kami. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan yang sudah meneladankan itu akan memampukan kami untuk mengambil resiko, menanggung resiko, dan boleh melakukan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan kiranya berkenan untuk menyertai hidup kami. Tuhan juga berkenan untuk senantiasa menopang hidup kami. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita akan senantiasa mengiring kehidupan kami di sepanjang hari ini. Walaupun nanti kami juga akan menghadapi tantangan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan juga akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, bimbing kami di sepanjang hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, demikianlah morning call dan perenungan pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan tetap sukacita dan tetap sehat.